59.000. Jadi jumlah SD kita itu 2 kali jumlah desa, untuk menggambarkan bahwa penetrasi dengan menggunakan model non digital itu akan sangat sulit sekali. Karena itu kita berharapnya pada perluasan connectivity, karena inilah yang terutama komunikasi, dan komunikasi ini kunci sekali. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita ada namanya Dapodik, data pokok pendidikan, yang ada semua sekolah harus memasukkan informasinya lewat Dapodik. Lagi-lagi itu juga menggunakan pola digital. Jadi memang kita itu tidak mengatakan wajib menggunakan online, tapi semua barangnya adanya di online. Jadi yang mau tidak mau harus menggunakan online. Kok bisa ada guru yang sampai mau pensiun belum nyentuh? Itu karena komponen gotong royongnya tinggi. Ketika dia melakukan instead of learning, dia minta tolong pada guru yang lain. Dulu masih bisa, tapi kalau sekarang bahan pembelajaran untuk dia sendiri tidak bisa bahan pelajaran itu, karena tiap guru punya nomor unik. Nah, nomor itu ya hanya asosiatif pada si guru. Jadi eventually semua akan menggunakan secara online. Gitu ya? Ya, tadi pertanyaannya dia belum terjawab. Apakah mungkin ada integrasi kurikulum misalnya yang dibangun bersama antara Kominfo dengan Kementerian Kebudayaan? Kalau tadi kan bicara soal layanannya sama secara online, sistem edukasi secara online. Tetapi pada saat bicara soal literasi digital yang harus dikuasai oleh siswa didik, bagaimana ini dari pengampu kebijakan melihatnya? Ya, pertama begini, ketika bicara tentang kurikulum misalnya, sebenarnya tidak semua hal harus masuk lewat intrakurikuler. Kita seringkali menganggap bahwa pendidikan itu harus masuk dalam kurikulum terus. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada non kurikuler. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah justru kombinasi yang tepat porsinya. Jangan sampai justru kita memberikan treatment lewat kurikulum yang semua harus mendapatkan, sementara kebutuhannya bervariasi. Karena itu di kita melihatnya di ke depan juga seperti kompetensi dasar kita tetapkan, tapi silabus untuk sekolah buat, sehingga sekolah kita bisa ukur sendiri. Di sekolah-sekolah itu apakah dimasukkan di dalam salah satu komponen pengajaran atau justru dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi tidak perlu diseragamkan. Karena kalau tidak, kita pernah mengalami di mana ada sebuah mata pelajaran, tapi yang diajarkan kan pemasukan kurikulum itu bukan sekedar bagaimana bisa pakai Photoshop, bagaimana bisa pakai Microsoft Office, dan bukan begitu sebetulnya. Itu bisa dilakukan dengan pelajaran bahasa Indonesia, otomatis belajar menggunakan Microsoft Word misalnya. Jadi tidak harus semuanya dilakukan dalam bentuk eksplisit, bisa juga hidden kurikulum istilahnya. Gitu. Terima kasih. Jadi bisa saja memang bentuknya adalah kita menyiapkan konten pendidikan kebudayaan, Kominfo, sekolah malam menyiapkan konten, buku segala macam, kemudian tergantung SD-nya atau tergantung sekolahnya dia mau pakai untuk kurikulum apa kurang lebih seperti itu ya Cik ya. Oke, saya ke Tim Radin Rudiantara. Tadi ada pertanyaan soal gimana nih anak muda kemudian seharusnya berpartisipasi, dan kemudian ada pertanyaan terkait dengan kebijakan implementasi atas penapisan. Itu juga terkait dengan apa tadi literasi digital untuk menangani itu. Silakan. Terima kasih. Yang terakhir nodo dari iklan yang tiba-tiba muncul, itu tidak boleh sih. Tapi nanti kalau misalkan ada iklan muncul yang
bagian daripada bisnis mereka. Nah, nomor telepon saya, nomor handphone saya 08159668. Kasih tahu saya aja, karena itu jelas-jelas tidak boleh. Nah, emang tadi bikin enggak beneran. Itu bukan marketing ya. 08159668. Jadi tidak diperbolehkan. Dan itu dari game. Ini saya share sama ibu bapak sekalian. Saya sama Cimanis ini sedang menyiapkan ranking dari game. Insya Allah sebelum lebaran kita akan keluarkan peraturan menteri yang berkaitan dengan ranking dari game. Karena game ini kan sekarang, waduh, ya, anak-anak menggunakan, memainkan atau download game yang sebetulnya ratingnya kalau dari Amerika, dari luar negeri itu ratingnya sudah ada. Cuma kan anak-anak kita tuh nggak memahami yang namanya kalau rating AO itu pedal publik karena tidak ada pengawasan dia pakai aja gitu. Nah sekarang kita apalagi untuk yang Indonesia karena industri game ini dia akan didorong oleh pemerintah menjadi bagian dari kreatif ekonomi kita. Dan kita akan tata itu, kita akan mitigasi risiko-risikonya dengan melakukan rating dari game. Jadi insya Allah sebelum lebaran peraturan ini akan dibawakan saya sama Pak Anies sama Bu Yohana. Bu Yohana akan melakukan rating dari game itu sendiri. Tapi kalau bagaimana tadi fokus iklan, kalau masih terus saya di situ nggak boleh di iklan. Yang kedua tadi yang dari Viko kan ada iklan. Ya udahlah, sekarang saya kasih buku ini tuh barusan di bawah Pak Anies. Jadi tolong dibuatkan yang karena kan daya baca seperti Pak Anies katakan tadi, kita ini lebih mudah daripada istilahnya willingness untuk baca atau minat baca. Jadi tolong dibuatkan agar mengadres daya baca masyarakat Indonesia yang rendah. Kalau diberi buku pinjam, diberi buku yang begini belum tentu dibaca karena daya bacanya tidak ada. Tapi kalau ini dibuat semacam apa istilahnya ya, atau apa dan sebagainya mungkin akan lebih menarik. Dan itu saya minta teman dari UNPAD datang ke kantor bagaimana buat ini jadi meme-meme. Dan ajak teman-teman lain dari Viko karena orang komunikasi biasanya lebih kreatif dan lain sebagainya. Ajak teman-teman, saya kasih bukunya biar banyak-banyak, kemudian kasih ke Kominfo. Kominfo akan sebarkan terus-terusan, akan viralkan ini dengan berbagai macam kanal, apakah itu SMS, apakah itu dari sosial media dan lain sebagainya. Jadi itulah yang cara praktis bagaimana bisa memberi kontribusi. Yang pertama tadi mengenai yang kebijakan terkait dengan kurikulum. Kurikulum. Nah ini saya datang ke sini justru tertrigger untuk membuat semacam saya dan Sultan sama Mas Doni sedang membuat model desa broadband di desa, ya, di mana nanti biayanya sebagai disubsidi oleh Kominfo. Memang modelnya sekarang yang kita cari untuk model desa atau wilayah nelayan, kemudian desa wilayah pertanian dan pedalaman. Fokusnya adalah kepada meningkatkan ekonomi mereka, jadi pemberdayaan di bidang ekonomi mereka. Tapi kalau ini bisa pendidikan perlu apa tidak? Ya, nanti mungkin kita bicara di kantor, masukin lagi satu aplikasi khusus untuk apa tambahan untuk pendidikan untuk sekolah-sekolah. Dan Kominfo mempunyai program namanya Universal Service Obligation, yaitu memberikan semacam subsidi, melakukan literasi dan mendorong agar teknologi itu dimanfaatkan. Nah, namanya Universal Service Obligation itu tidak berlaku untuk kota-kota yang besar yang berkategori lain, tapi ada saat ini ada 122 kabupaten yang bisa dikategorikan masuk dalam atau diklasifikasikan ke dalam Universal Service Obligation. Itu terutama daerah-daerah yang remote misalnya. Nah sebelum tadi fiber optik ini jadi, setidaknya kita bisa bangsa setahun, 2 tahun, 3 tahun kita subsidi dulu pakai satelit. Nah ini jadi ide juga. Tapi kontennya terus terang, saya harus minta bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kominfo akan menyiapkan pipanya, kanalnya. Ya, tetapi apa yang harus dipelajari dan sebagainya, Kominfo nggak masuk sana. Nanti malah bingung. Kalau memberikan masukan mengenai apa yang harus dipelajari oleh guru dalam
teknologi informasi dan komunikasi kita bisa berikan, tapi pun harus diincorporate, disiapkan pada akhirnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun kami tahu kontennya tetap strukturnya caranya harus demikian. Jadi itu yang dan terus terang kalau bicara pendidikan, ya, ini sekolah, saya punya passion. Kenapa? Saya itu anak guru. Ibu saya itu terakhir wakil kepala sekolah SMK. Kakak saya perempuan saat ini kepala sekolah SMA. Di ayah saya juga jadi dikbud. Kalau bicara dunia pendidikan paling enggak ya apa ini saya masih mengingat orang tua saya tidak saat ini kurang lebih. Jadi saya sangat istilahnya punya emosi lah kalau kita bicara dunia pendidikan. Walaupun kita kerja nggak perlu pakai emosi loh. Betul nih, memang kakak tuh ada ya kakak ya, dulu ya kakak. Karena sering ketemu kalau ada acara-acara di sini. Ada fotonya kok. Ada fotonya. Lupa kalau ada menteri ya. Nah, gini, yang penting juga buat kita dorong pertanyaan dari Unpad ya. Itu jawaban dari Cibrul, itu jawaban dari kakak kelas ya. Sama-sama dari Unpad. Penting untuk kita mendorong conversation itu pada peluang di dunia digital. Seringkali conversation itu bagaimana menangkis, bagaimana menutup, seakan-akan ini tuh sesuatu yang buruk gitu. Lupa kalau di sini itu ada peluang pembelajaran yang luar biasa. Kenapa dia? Ada progres. Jadi kita, menurut saya perlu mendorong itu. Nah, kenapa saya sampaikan? Ketika kami ini lagi dalam proses rating itu, mari kita hanya menerjemahkan rating yang ada di Amerika. Rating itu saja kita terjemahkan, kita posting di web kita itu di-share sampai ratusan ribu dan pasti jangkauannya jutaan. Dan itu pesan yang mau dikirimkan adalah begitu kita melihat sesuatu yang positif, penggandaannya harus luas. Kita ini kadang-kadang daya tular untuk info jelek itu lebih cepat daripada info baik. Nah, menurut saya sudah saatnya kita teman-teman menggandakan itu justru pada ini peluang yang besar sekali loh. Peluang besar sekali. Sama saja kalau kita bicara globalisasi, di Indonesia itu selalu bicara begini, bagaimana menangkis pengaruh globalisasi. Gimana tuh menangkis pengaruh globalisasi? Kan harusnya bagaimana kita memenangkan globalisasi. Jadi polanya itu bukan menutup, tapi polanya justru membuka. Nah, mindset itu teman-teman muda, Anda lebih punya confidence dibandingkan yang kemana. Saya berharap Anda menggandakan itu spirit seperti itu. Itu aja maksudnya. Baik. Ini teman-teman muda ya, ini yang merasa muda. Masih ada waktu barangkali untuk 2 pertanyaan lagi. Kira-kira. Oke, baik. Satu tadi silakan nanti di sini, 2 itu boleh di sini. Siap menjawab pertanyaannya. Oke, kita nanti 2 di sini, 2 di sini ya. Mas Joni usul. Siap. Jadi tidak ada pertanyaan yang buruk. Ya. There is no stupid questions. Ya. But there is long questions. Jadi let's make it short. Oke. Boleh Mas. Oke. Ibu boleh di sini. Kalau itu mau cepat ya, cepat pertanyaan langsung sama pertanyaannya. Bapak bisa sudah siap Pak. Harus kita tutup ya sudah ya. 4 dan 3 sudah cukup. Nanti bayar dulunya mahal. Yang bayar ada Pak Menteri juga sih. Oke, silakan Bu, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang terhormat, nama saya Nur Indrawati. Saya praktisi homeschooler atas 5 anak saya. Saya juga bekerja sebagai fungsional pustakawan pada sebuah perpustakaan daerah di Kota Depok. Jadi ini menarik
saya dapat informasi tentang kegiatan ini, bicara tentang seminar literasi digital luar biasa. Concernnya sama dengan kami yang berprofesi sebagai pustakawan, kita concern terhadap literasi sosial. Cuman dari awal ketika saya duduk di sini saya berpikir, wow, memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya tantangan era globalisasi. Tapi sebagai pustakawan kami merasa sangat miris, Bapak Menteri. Perpustakaan tadi Bapak sempat menyinggung tentang literasi dasar, literasi baca kita rendah sekali. Saya bayangkan saudara-saudara di Indonesia Timur, kalau di Jakarta, di Jawa udah selesai kayaknya ya perusahaan. Saya pernah menjadi guru SMA di Indonesia Timur, di Maluku Tengah. Nanti bisa masuk poinnya ya. Buat gambaran saja, perpustakaannya jauh dari perpustakaan yang ideal. Buku-bukunya besar, minat baca guru, maaf, saya pernah guru, rendah. Jadi ketika terima gaji, uang sertifikasi, yang terpikir adalah beli motor, perbaiki rumah, bukan beli buku. Dan jadi ketika berpikir kita bicara literasi digital, kalau buku saja tidak disentuh, kalau belajar saja tidak ada di jiwa mereka, terus bagaimana? Saya pikir ini concern semua pihak, tapi wabil khusus Kementerian Pendidikan ini PR bersama. Kalau bisa kita sinergi, perpustakaan itu harus kita jadikan perhatian. Baru kemudian literasi digital itu bisa maju. Saya yakin literasi digital kita nggak bisa memaksa atau memfasilitasi adik-adik kita di sekolah untuk ayo pegang aplikasi yang ada di sini, beli handphone yang terkini ketika mereka malas membaca buku. Baik, sudah kami catat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas. Bisa? Oke, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Diansyah dari SMA Alizar Ponorogo. Saya mau bertanya mungkin ke Menkominfo. Kalau boleh jujur, bagaimana? Saya mau menanyakan bagaimana sih caranya Kominfo sudah berusaha untuk memblokir segala sesuatu yang negatif di internet. Tapi kalau boleh jujur, saya pribadi belajar internet itu bukan sesuatu yang dari yang baik dulu. Saya belajar internet dari sesuatu yang mungkin bisa dibilang gelap. Bahkan sampai saya pernah menyusuri juga, karena internet juga sama. Yang terlihat hanyalah ujung es, padahal di bawahnya juga sangat besar. Saya pernah juga menyusuri di web yang ternyata memang berbahaya untuk ketika dilihat. Konten yang disampaikan adalah bagaimana caranya kalau anak-anak sekarang, mungkin juga kepada Mas Menteri, bagaimana caranya mencegah anak-anak untuk mengakali seperti semua yang sudah diblokir oleh Kominfo, tapi juga tetap bisa diakali oleh anak-anak. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Kemudian satu hal lagi, bagaimana cara mengedukasi orang tua yang sampai sekarang mereka selalu memberikan, daripada anaknya ribut, nangis dan sebagainya, sudah kasih gadget aja lah biar mereka bermain, tapi ujung-ujungnya keluar konten porno dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas sudah bicara. Terima kasih. Silakan Bu, singkat padat. Selamat siang, saya mantan orang tua anak dan saya SMP sekarang. Menyangkut pertanyaan Bapak yang sebelumnya masih sama. Tapi kalau saya lebih, karena saya orang tua dan saya concern dengan game anak-anak itu, rasanya bukan hanya di dunia maya ya Pak, ada game konsol juga yang buat saya itu sangat khawatir. Sekarang bagaimana caranya mengedukasi
akhirnya kita harus mensaring novel-novel yang pas untuk mereka. Karena saya ngajar di SMA, jadi agak hati-hati betul untuk mengkategorikan novel mana yang pantas dan tidak untuk mereka baca. Terus saya sekolah swasta Pak, dan kadang mungkin agak terlambat informasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada panduan khusus untuk literasi terkait tentang, saya setuju dengan minat baca, mencoba untuk menggunakan ketika belajar sejarah itu kita coba up to date tentang new history hari ini misalnya, atau udah coba tentang yang sudah Romo itu buat. Bapak pernah ingat ada Kuiper School itu belajar online, itu sudah pernah dicoba, tapi karena kalau misalnya yang kurang baik adalah koneksi ketika terputus akhirnya jadi balik lagi manual gitu. Terus juga sedikit satu lagi ketika UN online kemarin itu agak kebakaran jenggot Pak, ketika lampunya mati ketika terjadi soal itu sempat mati lampu, akhirnya paniknya luar biasa gitu. Itu terkait dengan koneksinya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bu. Singkat pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiati Pak, pengawas sekolah Kecamatan Cilandak, bertepatan dengan dekat kediaman Pak Menteri. Fenomena sekarang ini Pak, bahwa banyak guru yang resah, diantaranya karena menurunnya prestasi belajar siswa dikarenakan kecanduan dengan internet ini. Tidak hanya itu, bahkan siswa-siswa kita ini ada yang meninggalkan sekolah ketika istirahat lari ke internet, uang jajan untuk main internet, komunikasi dengan siswa, orang tua dan guru rendah, kemudian lupa ibadah, sholat, makan, istirahat dan sebagainya. Untuk mengakomodir itu Pak, bisakah kemudian internet ini masuk ke ekskul wajib, terutama kepada sekolah-sekolah sasaran kurikulum 2013 yang pada akhirnya pada tahun ajaran 2019-2020 nanti semua sekolah sudah menerapkan ekskul wajib pemakaian internet ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, oke. Terakhir singkat, habis itu langsung ikut terakhir ya. Supaya nanti bisa disambut oleh. Baik, terima kasih Pak Menteri Infrastruktur. Saya sangat mengapresiasi dari semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan terkait penggunaan digital. Jadi Pak Menteri Pak Rudi menyinggung ada satu polisi yang intinya antara hulu dan hilir. Kalau dilihat dari hilir sudah banyak dilakukan, ya kan, berbagai macam instrumen dan seterusnya, termasuk misalnya apa ya, mengontrol, memblokir, bahkan mungkin membuang konten dan seterusnya. Maksudnya Pak ya? Iya. Tapi menurut saya, apakah kita tidak perlu memulainya dari hulu Pak Menteri? Karena ada sesuatu yang konten yang lebih substansial, yaitu kita memang harus punya tim ahli. Karena ada, walaupun saya belum ngecek di internet itu sendiri, kita pernah mendiskusikan dengan Bu Eri dan beberapa teman yang lain. Intinya ketika instrumen yang namanya internet itu sebagai alat, kemudian konten itu sudah melibatkan banyak ahli untuk menjadikan konten itu menjadi sesuatu yang luar biasa dari kali. Maksud kita, daripada kita di tataran instrumen, alat-alat yang hilirnya kita blok ini, potong ini, wah pasti memakan biaya besar. Kenapa tidak kita mulai dari hulu? Kita libatkan seluruh para ahli, nanti dibantu Pak Mendikbud, semua para ahli, psikolog, neuropsikolog, kemudian para antropolog dan seterusnya. Kita bikin konten, kita menggunakan konten maupun instrumennya sehingga betul-betul kita tidak menyelesaikan persoalan, tetapi sejak awal kita sudah antisipasi bahkan berkreatif. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Terakhir Ibu, silakan singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Menaiki dari Lapas Bitung, Kabupaten Pangkal.
izinkan saya sebelum menjawab itu semua, saya rasa harus ada benar-benar mindset keterbukaan untuk perubahan. Betul-betul harus ada. Kalau guru, kalau orang tua menolak perubahan zaman, maka kasihan muridnya, kasihan anaknya. Betul-betul kasihan muridnya, kasihan anaknya. Jadi bayangkan dulu sekalian, sebagai contoh aja, usah jauh-jauh. Misalnya nih, tahun 30-an anak kita diajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahun 30-an itu kursus ya. Jangan membayangkan orang bisa bahasa Indonesia ya. Tahun 30-an bahasa Indonesia itu kursus. Sultan Takdir Ali Sabana itu membuka kursus bahasa Indonesia. Karena orang misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, tidak bisa. Yang bisa bicara bahasa Indonesia adalah yang di sekolah atau yang dalam gerakan republikan. Coba kalau misalnya saya mendirikan sekolah di Klaten, Jawa Tengah, saya mau pakai bahasa apa coba? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kalau saya menggunakan bahasa Jawa, semua orang tua di sana akan mengatakan sekolah ini adalah sekolah yang merawat budaya kita, tidak mencabut anak-anaknya dari budayanya. Semua tepuk tangan. Dengan demikian, yang mengajarkan pakai bahasa Indonesia, orang tua berpikir ini mencabut dari akar budaya kami. Anak-anak nanti tidak bisa lagi berbicara bahasa Jawa. Bapak sekalian, begitu Republik ini berdiri, tak ada tempat untuk orang yang berbicara bahasa Indonesia pakai penerjemah. Tak ada tempat. Inevitable. Menjadi Indonesia itu inevitable. Hari ini menjadi bagian dari dunia itu inevitable. Tak terhindarkan. Jadi kalau sekarang kita itu mau menutup diri, oh ini kan buatan siapa, oh ini kan jari itu, udah kesalahan, udah lewat itu. Kita harus berbicaranya ini memenangkan masa depan. Jangan kita ikut-ikutan menutup anak-anak kita perubahan. Dan ini penting untuk orang tua, penting untuk guru. Jadi anak kita kalau ke depan harus tiga. Saya adalah orang Sunda, saya adalah orang Indonesia, dan saya warga dunia. Jangan sampai warga dunia paling mudah itu kecil. Masuk ya. Nah, sekarang saya bapak sekalian yang di sini bapak ibu semua punya Facebook? Punya ya? Enggak. Punya dong. Kalau nggak punya bikin dong. Berteman sama anaknya. Lihat anaknya nggak mau berteman sama orang tua. Apa aja ini ketahuan apa ini. Bikin. Tadi ibu mengajarkan bahasa Indonesia. Tadi ada guru lagi, mana lagi? Pengajaran apa tadi? Sejarah. Coba sekali. Siapa teman Facebooknya ibu bapak? Hampir semua kita bertemannya itu teman SD, SMP, tetangga, kolega gitu ya. Jadi alat canggih itu dipakai untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Oke, coba bapak sekalian, ibu mengajar bahasa Indonesia, berteman dengan badan bahasa, berteman dengan pakar-pakar bahasa Indonesia, berteman dengan ahli-ahli sejarah, bukan hanya Indonesia, ahli sejarah dunia, berteman dengan metode-metode baru terkumpulkan. Bapak Ibu dapat di Facebook. Jadi saya berharap Facebook ini jangan sekedar ikut-ikutan untuk udah kalau lihat itu merawat masa lalu. Facebook itu harus digunakan untuk membangun masa depan. Jadi anak-anak juga anjuran Facebook, misalnya pelajaran fisika, cari ilmuwan fisika dunia, cari ilmuwan matematika dunia, pegiat ilmuwan biologi dunia. Jadi anak itu mendadak sadar bahwa dengan alat ini saya menjadi bagian dari dunia, interaksinya dunia. Jangan, dan itu memaksa belajar bahasa internasional.
Saya ulangi, bahasa internasional, bukan sekedar bahasa asing. Jadi pilihan-pilihan menggunakan ini penting sekali. Nah, kalau gurunya menutup diri, kasihan muridnya, ketutup itu semua. Kalau orang tuanya menutup diri, ketutup itu semua. Jadi dorong ke sana, alatnya bisa dipakai. Nah, ini terkait juga dengan perpustakaan yang disampaikan. Ini perpustakaan kita, jadi Chief, kita ini keluar daftar 61 negara di ranking tingkat literasi. Kita itu nomor 1 dari bawah, nomor 2 dari bawah. Paling bawah Botswana. Botswana nomor 61, kita nomor 60. Saya pikir-pikir penyelenggara survei ini berbaik hati dengan Indonesia. Sebenarnya survei itu bisa 60, ditambahin 1 di bawahnya, 61. Kan kira-kira ganjil itu kan, masa 61? Mungkin mereka sungkan Indonesia di paling bawah. Tapi coba benar ya Pak, minat bacanya kita 60, tapi fasilitas bacanya nomor 34. Wih keren, 34 artinya apa? Di atas Jerman, di atas Korea Selatan, di atas Selandia Baru, di atas Portugis. Kita kalau berita baik Indonesia suka kurang yakin. Ada benar ini, kita di nomor 34. Dan masa sih bisa di atas Jerman? Kita di atas Jerman. Jadi, tapi yang menarik, perpustakaan nggak ada yang baca. Jadi fasilitasnya hebat, tapi pembacanya minim. Nah, jadi saya berharap ini akan ada reform di perpustakaan, nanti reformnya akan sampai ke tempat ibu. Jam perpustakaan harus dilakukan penyesuaian. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan jam di lingkungan itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan juga. Pokoknya perpustakaan sampai jam 12 malam. Di Seoul lagi nggak ada apa-apa jam 12 malam. Artinya di tiap tempat silakan disesuaikan dengan jam yang bisa melayani publik. Kemudian yang penting alat ukur kinerja perpustakaan adalah pada kegiatan. Nah, orang tua mari sering-sering ajak anak ke perpustakaan. Kalaupun tidak perpustakaan, ajak ke toko buku. Ajak ke toko buku. Kemudian tadi ada pertanyaan juga mengenai guru tidak beli buku. Ya, terus kalian ke depan nanti ini jangan dipublikasikan dulu, tapi baru rencana. Soalnya bapak-bapak tidak ramai. Bahwa kita semua nanti akan menggunakan thanks to IT, semua bantuan pendidikan akan sifatnya e-money. Kalau e-money itu artinya apa? Penggunaannya bisa diatur. Jadi uangnya nggak habis untuk belanja yang konsumtif. Karena begitu dapat dana harus sekian persen untuk buku, sekian persen untuk belanja ini, sekian, nah itu udah diatur nanti. Kalau sekarang karena sifatnya transfer cash, ya sudah nggak bisa dikontrol. Nah, kita terima kasih sekali infrastrukturnya yang disiapkan. Jadi sebentar lagi kita pakai e-money. Jadi nanti kalau terima ditentukan sudah yang bisa dipakai untuk apa, tergantung arahnya. Kemudian, nah tadi menarik nih, orang tua itu juga harus belajar. Jadi menurut saya, mari kita belajar bersama dengan anak-anak ini soal internet. Sudah ada flagging itu apa namanya flagging? Ditandai. Jadi menandai kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak, tidak pantas, jangan diam. Masalah di Indonesia hari ini adalah orang dewasa sering tak terlibat memikirkan kemaslahatan anak-anak kecil. Contoh paling sederhana, kita naik mobil, ada anak kecil main di pinggir jalan. Apa yang kita lakukan? Lewat. Nanti ketika ada kecelakaan, oh iya yang tadi kegiatan itu ya. No. Apa sih bisa kita lakukan? Berhenti menyapa dan bilang, nak jangan kau main di pinggir jalan. Main di tempat berisiko disapa. Kita ini diam. Sebagai orang dewasa itu diam. Tapi coba kalau anak kita yang main di pinggir jalan, apa yang kita lakukan? Langsung berhenti, langsung katakan, jangan main di sini dong. Kita harus melihat setiap anak-anak kecil yang main seperti kita melihat itu adik kita sendiri. Dengan cara begitu, kita akan bertanggung jawab sama. Menemukan konten yang tidak pantas, tidak patut, jangan diam. Langsung ikut partisipasi. Dan bicara dengan anak, fasilitas untuk filtering banyak sekali.
di Kemenfo ini sudah luas. 800.000 site diblok oleh Pak Rudi dan teman-teman di Kominfo. Tapi harus kita tumbuhkan, kitanya partisipasi. Lalu yang kedua, anak-anaknya diajarin itu immune. Apa sih ini? Apa ilustrasi aja buat anak-anak? Kadang-kadang anak-anak juga bilang sekali aja nontonnya, sekali aja, sedikit kok 5 menit gitu. Cuman 5 menit itu ilustrasi paling sederhana yang saya pernah dengar. Saya dengar waktu itu gini, makanan enak, nyaman, enak, diambilkan kotoran sedikit aja, taruh di makanan itu, mau nggak makan? Itu analogi itu berikan pada anak kita, bahwa sesuatu yang baik itu kalau dicampur yang buruk meskipun hanya sedikit, ambil kotoran sedikit aja, taruh di situ, nanti akan mau nggak kita makan? Nggak mau. Kita nggak mau makanan rusak dan makanan baik itu dicampur. Nah, informasi itu seperti itu, jangan dicampur. Begitu dicampur rusak nanti. Seperti juga otak kita akan mengalami kerusakan. Nah, soal game, saya mau sharing di sini, tapi ini belum official, jadi nanti tidak usah di-tweet. Gak usah di-tweet, gak usah itu. Tapi temuan sepintas, ini gak usah di-conversation, jangan ditulis dulu. Paling nggak untuk pengetahuan saja. Temuan sepintas menunjukkan bahwa prestasi anak-anak yang bermain game dan yang tidak itu lebih tinggi yang bermain game. Temuan sepintas, mereka lebih cepat di dalam mengerjakan soal-soal, lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih cepat dalam ini. Nah, para gamer biasanya tepuk tangan. Ada gamer di belakang. Tapi menurut saya harus hati-hati. Kita ini ekstrim. Lebih tinggi kan itu, kenapa saya hati-hati sekali dalam soal ini. Jangan sampai nanti kesimpulannya anak kita pakai game. Tapi juga kalau nggak diumumkan keliru, karena nanti anggapannya main game itu selalu negatif. Tidak. Karena itu kenapa kita ingin sekali nanti sama-sama soal rating itu. Karena begitu game itu age appropriate, dan it can be useful. Tapi kalau itu tidak age appropriate, ya tidak masalah. Tapi itu bisa bermanfaat. Teman-teman belajar ngetik aja 10 jari, sekarang ada pakai game. Belajar ngetik, udah pakai khusus 10 jari itu. Anak-anak juga, saya itu anak saya SD kelas 1 mulai ngetik. Ngetik itu belajarnya 2 jempol. Karena dia SMS-nya pakai ya 2 jempol aja. Buat dia mau ngetik 10 jari itu pertanyaan apanya 10 jari? Nah, teman-teman saya nanti game dan lain-lain itu bisa bermanfaat. Tapi saya setuju tentang perlunya regulasi untuk mengatur ini dan perlunya ada monitoring. Karena game itu satu age appropriate, yang kedua dosis. Meskipun age appropriate tapi overdosis itu juga masalah. Karena itu harus ada pengaturannya yang tepat. Nah, soal kecanduan internet tadi usul ibu adalah dengan dimasukkan menjadi ekstrakurikuler wajib untuk internet ya. Begini, nanti coba kita pikirkan. Tapi kami itu punya kecenderungan yang namanya ekskul itu optional. Karena namanya juga ekstrakurikuler. Optional artinya tergantung situasi di tiap sekolah. Indonesia ini diversity-nya luar biasa. Jadi gak berani kita mengatakan semua, kecuali yang dasar. Fisika semua sama, matematika semua sama, itu ya. Tapi yang lainnya, maka kita harus pikirkan lebih jauh. Nah, mengenai kecanduan internet nanti kita siapkan sendiri Bu soal aturan, terutama mengenai pemanfaatan. Kita sedang melakukan studi sekarang tentang pemanfaatan gadget di sekolah. Apa sih yang paling tepat? Apa yang paling tepat untuk penggunaan gadget di sekolah? Kenapa kita harus hati-hati? Di banyak negara ada studi bervariasi yang mengatakan bahwa anak membawa ke sekolah itu positif. Ada studi yang menunjukkan anak bawa ke sekolah itu negatif. Kita mau cek karena findingnya tidak tunggal, findingnya itu multiple. Mungkin itu ya yang bisa saya komentari dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua di sini.
tadi bagaimana di sekolah dari Bu Nina, kemudian juga membatasi konten negatif, kemudian sejarah di kelas itu walaupun belum efektif, saya merasa belum efektif yang tadi whitelist yang baru kurang lebih sekitar 150.000 ini belum disosialisasikan banyak kepada sekolah-sekolah. Ini sebetulnya instead of mengkhawatirkan yang negatif, pornografi dan lain-lain, ya mungkin nanti di sekolah itu ya sudah secara fisik bisa dilakukan bahwa akses itu dibatasi. Ini pernah kami lakukan dengan sekolah di Depok dari tablet. Bahkan ujian itu pernah dapat uji coba, bukan ujian ya, ulangan lah. Itu dilakukan dicoba di Depok, sekolah Depok, di SMA Depok. Kemudian saya ke sana dan tabletnya itu dikunci aplikasinya, hanya boleh digunakan di kelas dan tidak boleh menggunakan media sosial. Itu salah satu cara sebetulnya bisa diakali dengan secara sistem. Tapi akses kepada yang tadi yang whitelist itu, yang edu dan lain sebagainya, itu yang kami harus sosialisasikan lebih banyak lagi daripada kita bicara yang negatif. Kemudian tadi nanti ponsel saya penuh untuk laporan. Di Kominfo ada aplikasi, kalau masuk ke situsnya Kominfo www.kominfo.go.id, di situ ada khusus bagian tulis ya. Ada khusus bagian mengadukan konten negatif. Jadi bisa langsung nanti disitu langsung keluar kategorinya apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Otomatis itu pasti akan masuk ke sistem dan akan di-review setiap saat. Jadi itu lebih mudah lagi. Kemudian tadi internet sebagai ekstrakurikuler kami sangat mendukung. Barangkali nanti akan kami, kalau ini menjadi programnya Kemdikbud, kami akan bantu mencarikan kurikulumnya seperti apa sebaiknya. Dan perpustakaan digital yang di Banten ini saya tidak tahu Bu itu dari mana ya, dari Kominfo nggak ada, mungkin dari Pemda. Oh, Telkomsel. Ya, kalau Telkomsel harus nanya sama Telkomsel. Kalau mau bantu tanya sih saya bertanya. Tapi tolong kirim ke saya case-nya seperti apa. Nanti saya bantu tanya Telkomsel dan Pak berhenti. Karena bukan dari saya. Kirim ke saya boleh. Bikin aja Bu di email ke saya rudiantara@kominfo.go.id. Cuma nanti kalau dijawab biasanya lewat tengah malam karena saking banyaknya. Nah, teman-teman semua, tadi Pani sampaikan bahwa internet ini sesuatu yang unavoidable. Saya selalu mengandaikan bahwa di saat kami teknologi itu seperti pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat satu sisinya tumpul, itu aja. Tapi dia tetap akan menjadi pisau bermata dua dan bikin tumpul yang dipertajam kita pertajam. Caranya mudah yang positif. Ya. Saya tidak tahu apakah di ruang ini semua datang dengan kendaraan pribadi sih. Mungkin sebagian ada yang pakai Uber, ada yang pakai Grab dan lain sebagainya. Itu adalah hasil yang sisi satunya yang positifnya. Banyak yang positif sebetulnya yang peroleh dari internet ini, dari TK ini, dari ICT ini. Jadi kita jangan takut gitu. Ya khawatir boleh, tapi jangan takut sudah berlebihan. Akhirnya membuat stigma bahwa internet itu negatif. Yang susah yang tadi yang saya jawab, bagaimana kita mencoba mengadres kepada orang tua yang tidak punya akses atau tidak mengetahui bahkan tidak tersentuh oleh internet. Ini saya agak sulit. Ya mungkin ini tinggal sedikit ya, istilahnya baby generasi barangkali istilah kalau saya akan mengatakan generasi baby boomers yang pada saat lahir belum ada internet, udah kadung mempunyai comfort zone, zona yang nyaman, dia tidak mau menggunakan teknologi. Kalau dia bos, dia kali suruh sekretarisnya. Coba SMS itu tuh, kita kasih tahu gitu. Inilah generasi baby boomers. Mungkin di ruang ini kebanyakan mudah-mudahan masih digital migrant. Digital migrant itu waktu kita lahir belum ada tuh namanya digital model seperti sekarang. Tapi kita hidup sekarang terpaksa menggunakan digital untuk survive, untuk for whatever reasons, apakah untuk kepentingan ekonomi. Di sini di ruangan mungkin kita ini digital migrant, ya,
menggunakan digital karena kita ingin menjaga anak kita. Jadi kita itu dipaksa untuk memanfaatkan digital. Tapi beda lagi dengan digital natives yang memang lahir udah ada digital. Kita nggak bisa yang digital migrant, apalagi baby boomers itu mengatakan tidak kepada digital native orang hari-harinya. Kita lihat sekarang anak umur 2 tahun, 3 tahun kayak gitu udah pakai gadget. Dan bedanya kita membedakan antara baby boomers dengan digital migrant atau digital native cara membaca. Kalau kita digital baby boomers yang udah lama-lama, cara membaca itu membuka bukunya itu dari kanan ke kiri. Kalau yang baru digital migrant tujuannya dari bawah ke atas, dia scroll ya. Scroll ke atas lagi. Nah itu dari situ bisa kelihatan sebetulnya ini masuk digital migrant dan digital native. Nah, walaupun kita digital migrant, beruntung kita masih memaksakan diri untuk memanfaatkan digital for whatever reason. Dan kembali bagi saya karena kita topiknya adalah bagaimana menjaga anak-anak kita, bagaimana menjaga masa depan kita dari pengaruh negatif internet. Ya balik lagi pemerintah, dunia pendidikan, dan orang tua di rumah. Karena tiga inilah anak-anak hidup. Ya, di dunia semua. Kalau tidak di sekolah ya di rumah bermain. Saya baru hari Selasa lalu ke Banyuwangi meluncurkan namanya Smart Kampung. Waduh itu bagus. Kebetulan bupatinya memang kreatif, bagus, punya leadership. Sekarang itu pelayanan itu diturunkan ke desa. Jadi kalau dulu kita surat keterangan miskin itu kan harus ke kecamatan, dicek segala macam, nggak perlu sekarang ke desa. Desa itu dalam waktu 2 jam nanti di-approve oleh kecamatan, semuanya online, jadi sangat efisien. Dan salah satunya yang dari Smart Kampung ini adalah perusahaan. Dibuatkan perusahaannya, jadi kita kan di pemerintah itu ada dana desa. Setiap desa seluruh Indonesia itu dapat 700 juta rupiah setahun. Tapi itu tidak boleh digunakan untuk yang lain karena kebutuhan khusus terutama untuk bangun infrastruktur. Nah, Pak Bupati ini membuat APBD sendiri dengan dana pendamping yang hanya boleh dibelanjakan tertentu 200 juta satu desa setiap tahun, di mana sebagian besar itu hanya boleh dipakai untuk belanja benefit. Kemudian sisanya dipakai untuk perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kembali ini kan modelnya adalah dari pemerintah daerah, bukan dari dunia pendidikan, bukan dari dunia sekolahnya. Itu saya tanya ke bupatinya Pak Suarnas, Pak ini kenapa harus kayak begini? Ya masalahnya kan anak-anak hanya di sekolah. Setelah di sekolah gimana? Daripada dia main keluar, ya udah kita bikin aja desanya diperbagus, diperbaiki. Orang tuanya perlu apa-apa ke desa, anak-anak itu bermain di balai desa, tapi diberi perpustakaan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh walaupun tidak langsung ya, untuk mengadres isu bagaimana kita mempunyai katakanlah library yang bagus. Ya tidak bisa semua, ada 74.000 desa, dari 210 desa di Banyuwangi, 40 desa kemarin diluncurkan pada saat yang bersama. Istilahnya Smart Kampung. Salah satunya adalah library, karena alasannya sederhana, anak itu tidak sekolah seterusnya. Nah setelah sekolah dia kemana? Ibu bapak sekalian mungkin ini jawaban dari saya pada ibu bapak sekalian yang bertanya pada sesi terakhir. Sekali lagi bahwa internet ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Bahwa negatif itu ada. Ya, bagaimana tinggal kita membuat tumpul satu sisi pisau ini dan kita pertajam dari yang lainnya. Demikianlah ibu bapak sekalian, terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih. Mau berikan aplaus. Ini persiapan untuk foto bersama, silakan. Ada ya apa namanya pengendais. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah ini kita masih ada, memang dijadwalkan kita selesai sekitar jam 12.30. Ada satu sesi pamungkas dari Ibu Dina tentang dari Sijiwa, beliau psikolog, yang akan selama sekitar 20-30 menit akan sharing pamungkas tentang bagaimana sebenarnya orang tua kan sebaiknya menghadapi dunia kita. Ibu Dina bisa bersiap, siap. Dan kepada panitia MC mohon acara kami persilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Menteri Rudiantara, Pak Menteri Mudah-mudahan
juga Pak Widiantara untuk berdiri di depan. Ada perwakilan dari komunitas sekolah kebanggaan